Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat berpuasa untuk semuanya dan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin karena sebentar lagi kita akan lebaran. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Mungkin teman-teman yang baru join ke video saya atau baru masuk ke channel YouTube saya belum tahu ya siapa saya. Jadi berikanlah saya waktu untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Foni Fardila dengan NIM B1B1222078. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Pak Alfa Berliansyah SIP MIP. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Jadi di sini kita akan membahas teori-teori apa saja yang ada di sini dan bagaimana teori-teori tersebut. Mari kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi yang pertama itu ada teori pemisahan kekuasaan. Nah, teori pemisahan kekuasaan ini mempunyai latar belakang, yaitu teori pemisahan kekuasaan adalah teori yang bertujuan membatasi kekuasaan negara agar tidak hanya berada dalam satu tangan saja. Pakar-pakar hukum maupun politik dari seluruh dunia telah banyak menguraikan tentang teori yang awalnya dicetuskan oleh John Locke, kemudian diuraikan secara terperinci oleh Montesquieu, dan diberi nama sebagai trias politika oleh Immanuel Kant. Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan kekuasaan yang dipertahankan dengan jelas dalam tugas-tugas kenegaraan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemisahan dalam arti formal adalah pembagian kekuasaan yang tidak dipertahankan secara tegas. Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu pembagian dan kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan sesuatu lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas suatu atau untuk menentukan atau memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya. Pada hakikatnya, pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu secara vertikal. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Maksudnya, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu negara federal. Yang kedua ada secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitik beratkan pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu tadi merupakan latar belakang teori pemisahan kekuasaan. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi, teori pemisahan kekuasaan ini mempunyai tokoh-tokoh yang mempelajarinya atau yang mengampunya atau yang mencetusnya mungkin. Jadi, siapa saja tokoh-tokoh teori pemisahan kekuasaan ini? Tokoh yang terdapat di dalam teori ini adalah pakar-pakar hukum maupun politik dari seluruh dunia yang telah banyak menguraikan tentang teori ini yang awalnya dicetuskan oleh John Locke, kemudian diuraikan secara terperinci oleh Montesquieu, dan diberi nama sebagai trias politika oleh Immanuel Kant. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu teori pemisahan menurut John Locke. Kita masuk ke pemisahan kekuasaan menurut John Locke. Teori pemisahan kekuasaan adalah menjadi bagian kebiasaan di Eropa Barat untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam 3 bidang kekuasaan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. 3, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang atau kekuasaan untuk mengadili.
Pemisahan ketiga kekuasaan ini sering kita temui dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara. Walaupun batas pembagian itu tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling mempengaruhi. John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut beliau, agar pemerintah tidak sewenang-wenang, pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemutusan kekuasaan atau absolut dalam suatu negara. Dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government tahun 1690, John Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam 1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Menurut John Locke, ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan satu dari yang lainnya. Setengah abad kemudian, dengan diilhami oleh pembagian kekuasaan dari John Locke, Montesquieu tahun 1689 sampai 1755, seorang pengarang, ahli politik dan filsafat Prancis menulis sebuah buku yang berjudul L'Esprit des Lois atau Jiwa Undang-Undang, yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1742, 2 jilid. Menurut Montesquieu, dalam suatu sistem pemerintah negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi atau tugas, maupun mengenai alat kelengkapan atau organ yang melaksanakan. 1. Kekuasaan legislatif yang dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat atau parlemen. 2. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah atau presiden atau raja dengan bantuan menteri atau kabinet. 3. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan atau mahkamah agung dan pengadilan di bawahnya. Konsep Trias Politica Montesquieu. Menurut Montesquieu, seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut Trias Politica dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois pada tahun 1748, menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan yang memiliki kewenangan khusus untuk itu. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan menjalankan undang-undang itu dipegang oleh kepala negara. 3. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan justisi kehakiman ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu menurut John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif atau hubungan luar negeri merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Kemudian, menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri. Itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. Kemudian, pada kenyataannya, ternyata sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yang lebih diterima. Kekuasaan federatif di berbagai negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui departemen luar negerinya masing-masing.
seperti hasilnya dalam praktek ketatanegaraan Indonesia selama ini, mengenai pembagian kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan ini menjadi 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan yang memiliki wewenang khusus untuk itu. Jika penyusun undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka memungkinkan tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Di dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undang harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka Badan Perwakilan Rakyat harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang. Badan inilah yang disebut legislatif. Legislatif penting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-undang ibarat tiang yang menegakkan hidup negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka legislatif hanya berhak untuk membentuk undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu harus diserahkan kepada suatu badan lain, yaitu badan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau eksekutif. Konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan lahir dari keinginan membatasi kekuasaan para raja yang bersifat absolut di Eropa. Ide mengenai pembatasan kekuasaan ini dihembuskan oleh John Locke dan Montesquieu. Montesquieu menggambarkan konsep pemisahan kekuasaan atau trias politika yang berlaku di Inggris meliputi kekuasaan raja atau eksekutif, parlemen atau legislatif, dan majelis atau yudikatif. Menurut Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yakni kekuasaan legislatif atau membuat peraturan undang-undang, kedua, kekuasaan eksekutif atau melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan ketiga, kekuasaan federatif atau kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk mengamankan negara. Ketiga kekuasaan tersebut, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, secara ideal melakukan sinergi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan equal. Akan kurang tepat ketika kita memandang konsep trias politika sebagai konsep pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbahaya ketika masing-masing cabang kekuasaan merasa mandiri dan dapat berubah menjadi superioritas antar lembaga. Pada akhirnya akan menciptakan absolutisme baru di tiap lembaga. Istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai penerjemahan konsep trias politika adalah pemisahan kekuasaan. Namun, jika kita memiliki pada pelaksanaan trias politika sebagai yang diciptakan ideal oleh Montesquieu di Inggris, ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Akan lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan atau distribution of power, sebab tak ada kekuasaan yang berdiri sendiri. Kekuasaan eksekutif pun memiliki kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Selanjutnya, pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam ketatanegaraan Indonesia sendiri, istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power itu sendiri cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan atau division of power, yang dikaitkan dengan sistem supremasi, MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala trias politika Montesquieu. Dalam sidang-sidang BPUPKI 1945, Supomo misalnya menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut doktrin trias politika dalam arti paham pemisahan kekuasaan, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan. Di sisi lain, Jimli Asidiki berpendapat bahwa setelah adanya perubahan UUD 1945 selama 4 kali, dapat dikatakan sistem konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan itu secara nyata. Beberapa hal yang mendukung antara lain adanya pergeseran
kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR. Yang kedua, diadopsinya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi, di mana sebelumnya undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, hakim hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang. Ketiga, diakui bahwa lembaga pelaksana kedaulatan rakyat itu tidak hanya MPR, melainkan semua lembaga negara, baik secara langsung atau tidak langsung, merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Keempat, MPR tidak lagi berkedaulatan sebagai lembaga tertinggi negara, namun sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga-lembaga lainnya. Kelima, dan terakhir nih, hubungan-hubungan antara lembaga negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and saldo. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teori pemisahan kekuasaan ini. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang teori demokrasi. Check it out. Baiklah, ini materi kedua yang akan saya jelaskan, yaitu teori demokrasi. Bagaimana latar belakang teori demokrasi ini? Jadi, kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pendukung paham demokrasi ini adalah antara lain John Locke dan Montesquieu. Baiklah, ini merupakan latar belakang teori demokrasi. Slide selanjutnya, bagaimana konsep teori demokrasi? Menurut Montesquieu, dalam bukunya berjudul Spirit of the Laws, menjelaskan bahwa untuk mempertahankan negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan ke dalam 3 lembaga negara, yaitu lembaga legislatif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, lembaga eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan lembaga yudikatif, kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan tersebut dikenal sebagai trias politika. Nah, Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sejarah dan konsep demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, berarti NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Penetapan paham demokrasi sebagai tatanan pengaturan hubungan antara rakyat di satu pihak dengan negara lain di lain pihak oleh para pendiri negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut. Kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat, khususnya Belanda, maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip demokrasi. Jadi, prinsip demokrasi ini ada 6, yaitu yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi apabila
Setiap warga negara mampu memahami arti dan makna dari prinsip demokrasi. Yang kedua ada pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan budaya. Pengakuan akan HAM di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945, yang sebenarnya terlebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB. Kemudian yang ketiga, pemerintah berdasar hukum atau konstitusi. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan. Yang keempat, ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintahan tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Yang kelima, ada pengambilan keputusan dan musyawarah. Dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Dengan adanya partai politik dan organisasi sosial politik ini berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini ada 4. Yang pertama yaitu Yang pertama ada demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi ini dipraktekkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat UUD RIS 1949 dan UUD S 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer 1945 sampai 1959, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik ada pada saat itu. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin. Lahirnya demokrasi terpimpin karena ada kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer atau liberal yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun tatanan kehidupan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian yang keempat, demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, namun perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teori negara berdasarkan atas hukum. Langsung saja kita masuk ke apa yang melatar belakangi ini. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat suatu negara.
Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang, atau state do not govern by men, but by laws. Oleh karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara. Sebaliknya, dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintahan dan undang-undang negara. Teori ini bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hakim. Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Siapa saja tokoh dalam teori ini? Sedikitnya 3 nama yang cukup dikenal sebagai penggagas kembali cita negara hukum, yaitu John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Inti dari sebuah pemikiran John Locke tersebut antara lain meliputi bahwa adanya penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum, karena hukum berada pada posisi yang suprem. Adanya pemisahan kekuasaan dan adanya hukum yang menjamin terhadap hak asasi kemanusiaan. Dengan pemikiran-pemikiran tersebut, maka Locke tidak langsung menghabisi kekuasaan yang berada pada pihak pemerintah atau raja sebelumnya, melainkan hanya berusaha untuk mengurangi kekuasaan absolut sebelumnya. Oleh karena itu, Locke dianggap berhasil dalam menjembatani pemikiran tentang negara dan hukum sebelumnya dengan pemikiran negara hukum pada abad ke-18 Masehi. Kemudian, bagaimana konsep teori negara berdasarkan atas hukum ini? Pada dasarnya, negara hukum memiliki konsep the rule of law, yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus didasarkan asas hukum. Maka setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Namun konsep dari negara hukum tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Negara hukum juga memiliki konsep nomokrasi yang secara etimologi berasal dari kata nomos yang bermakna norma dan kratian yang memiliki arti kekuasaan. Karena itu, istilah dan nomokrasi dapat dimaknai bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah maupun rakyat yang menjadi bagian dari negara yang utuh. Hal itu memaknai bahwa yang menjadi pemimpin sesungguhnya dari negara adalah hukum itu sendiri. Dia membawahi setiap dari elemen-elemen kenegaraan. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yang pertama adalah supremacy of law, berarti hukum memiliki tempat tertinggi dalam suatu negara dan setiap orang wajib mematuhinya. 2. Equality before the law, memiliki makna bahwa setiap orang tanpa memandang status dan latar belakang sama di depan hukum. Selain itu, setiap orang memiliki hak yang sama dan setara untuk mengakses hukum tersebut. Ketiga, due process of law, bermakna bahwa setiap orang yang diperhadapkan dengan proses pengadilan dijamin hak-haknya sebagai manusia. Di Indonesia, negara hukum dapat memenuhi syaratnya apabila memenuhi ciri-ciri tersebut. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori negara berkonstitusional. Apa sih yang melatar belakangi negara berkonstitusional ini?
Di dalam sebuah negara, pastilah terdapat konstitusi, karena konstitusi adalah hal paling fundamental yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga mengatur tugas atau pembagian wewenang atau kekuasaan di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Inilah yang menjadi landasan atau acuan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi dari negara Indonesia. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Konstitusi atau undang-undang adalah instrument of government, yaitu seperangkat kebijakan yang digunakan sebagai pegangan untuk memerintah dalam suatu negara. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, dan hubungan antara kekuasaan pemerintah serta hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Substansi konstitusi suatu negara secara umum meliputi 1. Bentuk negara, 2. Bentuk pemerintahan, 3. Alat-alat kelengkapan negara, 4. Tugas alat kelengkapan negara, 5. Hubungan tata kerja alat perlengkapan negara, 6. Hak dan kewajiban warga negara. 7. Pembagian kekuasaan negara. 8. Sistem pemerintahan negara. Latar belakang sudah kita ketahui, namun siapa sih tokoh yang terdapat dalam teori ini? Jadi yang pertama itu ada ECSWD. Menurut ECSWD, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Konstitusi sebagai suatu aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antar negara dan warga negara harus memuat unsur-unsur. Kemudian yang kedua ada C.F. Strong. Jadi, menurut C.F. Strong, konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu cara pengaturan berbagai jenis institusi. 2. Jenis kekuasaan yang diberikan pada institusi-institusi tersebut. 3. Dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Setelah kita ketahui tokoh-tokohnya, selanjutnya bagaimana sih teori ini? Jadi, suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel, tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, konstitusi yang bersifat kaku atau rigid hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, konstitusi yang bersifat supel atau fleksibel. Sifat supel di sini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Konstitusi juga dapat dibedakan menjadi dalam dua macam, yaitu konstitusi tertulis, artinya suatu naskah yang menjabarkan atau menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah atau penyelenggara pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan dan oleh atas nama rakyat. Lanjut, jadi konstitusi ini ada perubahan.
Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Indonesia dapat meraih kemerdekaannya. Seiring dengan berkembangnya bangsa Indonesia semakin gencar dalam mengukuhkan soal birokrasi dan tentang konstitusi, betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat tertentu konstitusi tersebut bisa ketinggalan zaman atau tidak lagi sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah kita memerlukan adanya perubahan konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif akan tetap yang dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui 3 macam kemungkinan. Yang pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu atau quorum yang ditentukan secara pasti. Kedua, untuk mengubah konstitusi, maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus diperbaharui. Inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi. Yang ketiga adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama yang berwenang mengubah konstitusi. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori ajaran negara kesejahteraan. Apa sih yang melatar belakangi teori ini? Kenapa negara kesejahteraan hadir? Menurut Besant, Watts, Dalton, dan Smith, ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832 mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness atau welfare of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah utility atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan. Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi, dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai Bapak Kesejahteraan Negara atau Father of Welfare States. Namun, menurut Anderson, di dalam salah satu studinya, mengungkapkan bahwa welfare states merupakan institusi negara di mana kekuasaan yang dimilikinya atau dalam hal kebijakan ekonomi dan politik ditunjuk untuk pertama, memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Kedua, memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara, baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur, serta kondisi lain semisal krisis ekonomi. Ketiga, memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain. Sementara, salah satu ciri negara kesejahteraan adalah kecepatan reaksi pemerintah pada saat terjadi market failure, atau pada saat terjadi penyimpangan dan outcome yang diharapkan dengan outcome yang diraih. Intervensi pemerintah ini ditunjuk untuk meningkatkan efisiensi serta memperkecil gap yang ada. Selain itu, peran aktif pemerintah juga dilakukan melalui upaya pemberantasan kemiskinan, penyediaan kebutuhan hidup yang layak bagi warga negara, serta penanganan isu ketidakadilan termasuk dalam hal distribusi pendapatan. Setelah kita mengetahui mengapa teori ini hadir, mari kita masuk ke tokoh-tokoh siapa saja yang terdapat dalam teori ini.
Selain Andersen, ada tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan, yaitu Sir William Beveridge tahun 1942 dan T.H. Marshall tahun 1963. Di Inggris, dalam laporannya mengenai Social Insurance dan Allied Service yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge menyebut one scholar ignorance, disease, dan it lands sebagai the five giant evils yang harus diperangi. Speaker 1995, Besant et al. 2006. Namun ada tambahan yaitu Lindbeck. Dalam sudut pandang yang luas, welfare states bisa digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Terakhir, tentang teori ini, yaitu bagaimana konsep teori ini. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai tugas. Yang pertama yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan. Dan dua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, atau bonum publicum, common good, common will. Namun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mengelola welfare states, sedangkan di dalamnya terdapat model kompetisi pasar yang cenderung kapitalistik. Padahal konsep ini menggambarkan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan di atas seolah menyatakan bahwa konsep welfare state merupakan sesuatu yang ambigu, sebab terdapat dua hal bertentangan yang berada dalam satu statement. Di satu sisi, kapitalisme berpotensi menimbulkan gap distribusi pendapatan, sedang di sisi lain kesejahteraan masyarakat adanya keseimbangan dalam distribusi pendapatan. Penutup, konsep-konsep welfare state atau negara kesejahteraan berupaya mengukur sejauh mana interrelasi antara perangkat negara state, individu dan komunitas masyarakat sosial, serta sektor usaha, market atau corporation dalam tata kelola suatu negara. Itu dia penjelasan mengenai teori kesejahteraan negara. Selanjutnya, mari kita lanjut ke teori berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintah. Yang kedua, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling berhubungan satu sama lain demi mencapai tujuan pemerintah negara yang tercantum dalam dasar negara.
Tujuan pemerintahan negara dalam dasar negara pada umumnya berisi cita-cita, visi dan misi pembentukan negara. Misalnya, tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dan pemerintahan di negara Indonesia. Baik, tokoh yang terdapat dalam teori ini yaitu Montesquieu. Montesquieu membentuk pemerintahan menjadi tiga, yakni republik, monarki, dan despotisme. Republik, menurut Montesquieu, prinsip nilai yang menjadi penggerak sistem republik adalah civic virtue dan spirit public dari rakyat dalam cinta pada negara, yang tercermin dari kesediaan menundukkan kepentingan diri, patriotisme, kejujuran, kesederhanaan, dan persamaan. Lebih jauh, Montesquieu membagi republik ke dalam dua bentuk, yakni yang pertama republik demokrasi, di mana kedaulatan diserahkan pada lembaga kerakyatan, dan yang kedua republik aristokrasi, di mana kekuasaan tertinggi diserahkan pada sebagian anggota masyarakat atau bangsawan. Yang kedua yang tadi ada monarki, yaitu prinsip yang mendasari sistem pemerintahan. Monarki adalah rasa hormat kepada penguasa karena berbagai legitimasi yang mendukungnya, baik tradisional maupun agama. Menurut Montesquieu, sikap dasarnya adalah adanya kebangsawanan, tetapi berpotensi besar terdapat penguasa yang sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu despotisme. Prinsip yang mendasarinya adalah kekuasaan sewenang-wenang oleh satu orang yang berkuasa berdasarkan aturannya sendiri. Menurut Montesquieu, seorang despotis adalah seseorang yang tahu dan sadar bahwa dirinya adalah segala-galanya, sementara warga negaranya bukan apa-apa. Pada hakikatnya malas, suka mengumbar nafsu dan bebal. Tentang bagaimana sistem pemerintahan terbaik adalah pemerintahan yang paling tepat, ada pemerintahan yang sesuai dengan karakter masyarakat yang mendirikannya. Di sini Montesquieu menekankan pada kehendak rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dan bagi mereka yang paling sesuai. Namun, sebagai seorang tokoh pencerahan yang lahir dari kritiknya terhadap sistem monarki, tidak heran Montesquieu membenci sistem monarki, apalagi despotisme, sehingga bagi Montesquieu pemerintahan yang kurang tepat adalah pemerintahan despotisme. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain, menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih konsep teori negara berdasarkan atas hukum. Jadi, sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis. Sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun terdapat juga beberapa persamaan antar sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama, perubahan pemerintahan di negara terjadi pada
pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi. Begitulah konsep teori negara berdasarkan atas hukum, semoga bisa dimengerti. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh semuanya yang menonton video ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Bye.